Moskow di bulan Januari adalah sebuah kota yang membeku dalam diam. Di balik dinginnya salju dan lampu kota yang pucat, seorang wanita duduk menyendiri di dalam apartemen mewah bertingkat tinggi. Namanya Anastasia Volkova, 40 tahun, janda dari seorang taipan minyak yang meninggal dunia karena serangan jantung 3 tahun lalu. Wajahnya tenang, cantik klasik khas Slavia, tapi matanya menyimpan kehampaan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Anastasia punya segalanya, properti di Saint Petersburg, saham di perusahaan teknologi, dan koneksi politik. Namun, setelah kepergian suaminya, rumahnya hanya dipenuhi gema langkah sendiri dan suara jam dinding. Hidupnya seperti terus berjalan, tapi jiwanya tertinggal di masa lalu. Ia bukan tipe yang mudah jatuh cinta, terlebih lagi setelah merasakan bagaimana cinta bisa ditinggal mati. Beberapa bulan terakhir, satu-satunya interaksi hangat yang ia rasakan datang dari seseorang yang tidak pernah ia perhitungkan sebelumnya. Raffi Darmawan, 24 tahun, sopir barunya asal Indonesia. Raffi datang melalui agen tenaga kerja internasional, dan sejak awal, Anastasia hanya menganggapnya pegawai yang bisa dipercaya. Namun seiring waktu, hubungan mereka perlahan berubah. Raffi adalah pria muda yang sederhana, kulit sawo matang, mata teduh, dan tutur kata yang lembut. Ia tidak banyak bicara, selalu menjaga sopan santun, dan tak pernah sekalipun menunjukkan gelagat melampaui batas. Namun justru dari sikap itulah muncul ketertarikan dalam diri Anastasia. Raffi bukan pria Rusia yang flamboyan. Ia bukan orang yang pamer kekuatan atau kekayaan. Ia adalah ketenangan dalam hidup Anastasia yang penuh kegaduhan batin. Setiap hari, Raffi mengantar dan menjemputnya. Di dalam mobil, mereka mulai sering berbincang ringan tentang makanan Indonesia, tentang desa kecil di Jawa Tengah, tempat Raffi dibesarkan, tentang ibunya yang menjual makanan di pasar, dan adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA. Anastasia mendengarkan cerita itu, seperti mendengar dongeng dari negeri jauh hangat, penuh aroma rempah-rempah dan matahari tropis. Hari itu, suhu mencapai -15, salju turun lebat. Dari jendela kamarnya, Anastasia melihat Raffi tengah membersihkan tumpukan salju dari atap mobil. Tangannya hanya dibungkus sarung tangan tipis. Ia terlihat menggigil, namun tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa mengeluh. Hatinya mencelos, bukan karena kasihan, tapi karena ia tiba-tiba membayangkan sesuatu. Bagaimana jika Raffi pergi dan tidak kembali? Pertanyaan itu menghantam seperti angin musim dingin yang menembus mantel bulu tebalnya. Untuk pertama kalinya, Anastasia menyadari bahwa kehadiran seorang pria sederhana dari negeri tropis telah mengisi kekosongan, yang bahkan seorang suami kaya pun tidak bisa sentuh. Dan ia tahu, perasaan ini bukanlah hal biasa. Ia mulai takut, tapi juga penasaran. Ini bukan lagi soal sopir dan majikan. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tak bisa dikendalikan oleh logika maupun jarak usia. Hari itu, langit Moskow tampak lebih muram dari biasanya. Salju turun pelan, menutupi trotoar dan atap mobil-mobil mewah yang berjejer rapi di kawasan elit Arbat. Di dalam mobil hitam dengan pemanas yang bekerja maksimal, Raffi mengemudikan kendaraan seperti biasa. Ia tak pernah lalai, selalu tenang, dan menjaga profesionalisme. Tapi pagi itu, wajahnya tampak sedikit berbeda, murung, seperti menyimpan beban. Anastasia memperhatikannya dari kursi belakang. Biasanya ia akan memulai obrolan ringan tentang cuaca atau berita lokal. Tapi hari itu, ia memilih diam. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Dan setelah beberapa menit dalam keheningan, Raffi akhirnya berbicara pelan. "Maaf Nona, saya mungkin tidak bisa mengantar Anda lagi minggu depan." Anastasia mengerutkan dahi. "Kenapa? Kamu cuti?" Raffi menatap kaca depan, menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Ibu saya sakit di kampung. Sudah lama. Tapi baru sekarang kondisi beliau benar-benar memburuk. Saya harus pulang. Mungkin cukup lama." Anastasia terdiam. Hatinya terasa ditusuk sesuatu yang dingin. Ia menatap wajah Raffi dari cermin depan. Pemuda itu tetap tenang, tapi sorot matanya terlihat berat. "Berapa lama kamu akan pergi?" tanyanya. Kali ini dengan nada sedikit lebih dalam. "Saya belum tahu, Nona. Bisa 1 bulan atau lebih, tergantung keadaan di sana." Selama beberapa detik, tak ada yang berbicara. Hanya suara AC mobil dan detik jam di dashboard yang terdengar. Anastasia memalingkan wajah ke jendela, melihat salju menari-nari di udara. Ia merasa ada kekosongan yang tiba-tiba menganga, seolah sebagian dari dirinya ikut dibawa oleh kabar itu. Beberapa hari berikutnya terasa hambar. Raffi tetap bekerja seperti biasa, tapi kini suasana di antara mereka berubah. Tak ada lagi percakapan ringan. Anastasia menjadi pendiam, dan Raffi
tetap menjaga batas. Hingga akhirnya, hari itu, tiba hari keberangkatan Raffi. Anastasia datang lebih awal ke garasi bawah tanah, hanya untuk melihat Raffi bersiap dengan koper kecilnya. Ia mengenakan jaket lusuh dan syal yang sudah tampak tua. Raffi tersenyum sopan, tapi tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Terima kasih atas segalanya, Nona Anastasia. Saya sangat menghargai waktu yang telah Ibu berikan, katanya. Menunduk hormat, Anastasia ingin mengatakan sesuatu. Ia ingin memintanya tinggal, atau setidaknya menjanjikan akan kembali. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya mampu mengangguk, menahan gejolak yang tak bisa ia jelaskan. Raffi pergi, dan pintu lift menutup perlahan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Anastasia merasa benar-benar kehilangan. Dan disitulah semuanya bermula. Perasaan yang semula samar, kini menjadi nyata. Ia merindukan Raffi. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang telah mengisi celah terdalam di hatinya. Ia menatap layar ponsel, membuka aplikasi penerjemah Rusia-Indonesia yang dulu ia pakai untuk memahami kata-kata Raffi. Tapi kini, ia mencari kalimat yang tak biasa. Bagaimana mengatakan aku merindukanmu dalam bahasa Indonesia? Seminggu sejak kepergian Raffi, apartemen Anastasia kembali sunyi. Tak ada suara langkah kaki pagi hari. Tak ada tangan yang membukakan pintu mobil. Tak ada tanya sederhana, seperti, hari ini ingin kemana, Nona? Yang tersisa hanyalah denting jam dinding dan nyalap lilin aromaterapi yang tak mampu menyembunyikan kesepian. Setiap malam, Anastasia duduk di ruang baca, menatap jendela yang tertutup embun. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca, menonton, bahkan sesekali membuka aplikasi kencan untuk wanita seusianya. Tapi setiap kali wajah-wajah pria Rusia muncul di layar, yang muncul di benaknya justru wajah Raffi. Senyumnya yang sederhana, caranya berbicara yang hati-hati, dan tatapan penuh hormat yang membuatnya merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar wanita kaya. Pada malam yang ketujuh, ia memberanikan diri membuka pesan lama Raffi di aplikasi pesan internal kantor. Di sana hanya ada percakapan singkat seputar jadwal kerja dan penugasan. Tapi satu pesan terakhir tertinggal. Terima kasih atas semua kebaikan Ibu. Saya doakan Ibu selalu sehat dan bahagia. Jika takdir mempertemukan kita lagi, saya bersyukur. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dinding pertahanannya. Jika takdir mempertemukan kita lagi, kalimat yang terlalu sopan untuk jadi harapan, tapi terlalu tulus untuk dianggap basa-basi. Keesokan harinya, Anastasia membuka laptopnya dan mengetik satu hal yang belum pernah ia cari sebelumnya. Daerah asal, Raffi Darmawan di Indonesia. Butuh waktu dan bantuan dari sekretarisnya untuk melacak informasi itu. Lewat catatan agen kerja dan dokumen keimigrasian, ia akhirnya mendapatkan alamat sebuah desa kecil di Provinsi Jawa Tengah. Sore itu juga, Anastasia duduk bersama asistennya dan agen perjalanan pribadi. Ia menyusun rencana perjalanan Moskow-Jakarta, lalu dilanjutkan dengan penerbangan domestik ke Semarang, dan akhirnya menyewa mobil menuju desa tempat Raffi tinggal. Apa Anda yakin akan pergi sendiri? Tanya asistennya dengan nada khawatir. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja, jawab Anastasia pelan, namun mantap. Penerbangan dijadwalkan seminggu kemudian. Dalam diam, ia mulai mempelajari hal-hal dasar tentang Indonesia, cuaca, budaya, dan terutama agama. Ia tahu Raffi seorang Muslim. Ia tak tahu banyak tentang Islam, tapi ia merasa perlu memahaminya. Meski sedikit, ia membaca tentang adab dalam Islam, tentang cara berbicara yang sopan dalam budaya Timur. Perjalanan ini bukan sekadar tentang mencari seseorang, ini adalah perjalanan batin yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Tapi satu hal yang pasti untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup kembali, dan di hatinya tumbuh satu tekad baru. Ia akan menempuh ribuan kilometer. Bukan karena ia kehilangan sopir, tapi karena ia mungkin telah menemukan seseorang yang selama ini ia cari. Bandara Soekarno-Hatta menyambut Anastasia dengan udara lembab dan aroma khas tropis yang tak pernah ia cium sebelumnya. Rambut pirangnya yang biasanya rapi mulai lepek oleh keringat begitu ia keluar dari pintu kedatangan. Meski lelah usai perjalanan panjang dari Moskow, matanya menyala penuh rasa penasaran dan gelisah. Penerjemah lokal yang disewa oleh agen perjalanan menjemputnya dengan senyum ramah. Selamat datang di Indonesia, Ibu Anastasia. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Ia hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Hatinya tidak tenang. Ini bukan liburan. Ini adalah perjalanan pribadi, emosional, dan penuh tanda tanya. Ia belum memberitahu Raffi bahwa ia datang. Ia bahkan tidak tahu bagaimana Raffi akan bereaksi. Setelah menginap satu malam di Jakarta, keesokan harinya,
ia melanjutkan perjalanan ke Semarang, lalu menempuh jalan darat selama hampir 3 jam ke sebuah desa kecil di daerah perbukitan. Mobil SUV sewaan yang membawanya melewati sawah-sawah hijau, pasar tradisional, dan rumah-rumah sederhana dari kayu dan bata. Ini sangat berbeda dengan Moskow, gumamnya dalam bahasa Rusia. Anastasia turun dari mobil di depan sebuah rumah bercat hijau pucat dengan pagar bambu. Di halaman, seorang wanita tua tengah menyapu dedaunan. Ia mengenakan kerudung lusuh dan kain batik yang sudah memudar. Ketika melihat mobil asing itu berhenti, ia menatap dengan curiga. Penerjemah segera turun dan menghampirinya. "Bu, ini tamu dari jauh. Dia ingin bertemu dengan Raffi, putra ibu." Wanita itu terkejut. "Dari mana?" "Dari Rusia." Anastasia melangkah maju, tersenyum gugup, dan meletakkan tangan di dada cara hormat yang ia pelajari semalam. Beberapa menit kemudian, dari dalam rumah, Raffi muncul. Ia mengenakan kaos oblong dan sarung. Tatapannya kaget, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria itu berdiri terpaku beberapa detik, lalu berjalan pelan ke arah Anastasia. "Ibu." "Anastasia," suaranya parau, hampir berbisik. Anastasia tersenyum, tapi matanya berkaca. Saya datang untuk memastikan kamu baik-baik saja." Raffi tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba memahami kenyataan bahwa majikannya dari Moskow kini berdiri di depan rumahnya, di tengah desa kecil yang bahkan tak ada di peta turis manapun. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar reuni. Bagi Raffi, ini adalah ujian. Bagi Anastasia, ini adalah langkah pertama menuju dunia yang asing dengan bahasa, budaya, dan keyakinan yang belum ia pahami. Tapi di tengah semuanya, ada satu hal yang terasa akrab. Perasaan yang selama ini berusaha mereka abaikan kini tak bisa lagi disembunyikan. Dan dalam diam, keduanya tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Hari-hari pertama Anastasia di desa kecil itu dipenuhi keheningan yang aneh. Ia tinggal di penginapan sederhana dekat pasar desa, jauh dari kemewahan apartemennya di Moskow. Raffi sesekali menemuinya, membawakan makanan, mengajak berjalan ke kebun teh, atau sekadar duduk di bawah pohon rindang sambil bercerita. Tapi ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Raffi jadi pendiam, tatapannya kerap menghindar. Ia tampak tertekan. Sampai suatu sore, mereka duduk berdua di bal-bal bambu. Angin sore meniup lembut rambut pirang Anastasia yang terikat sederhana. Ia membuka percakapan pelan. "Kau berubah," katanya. Raffi menunduk. Jemarinya menggenggam ujung sarung. "Saya bingung, Bu. Kedatangan ibu membuat saya senang, sekaligus takut." "Takut? Kenapa?" "Karena saya tahu kita berbeda. Saya dari keluarga sederhana, Muslim, hidup dengan nilai-nilai desa ini. Sedangkan ibu datang dari dunia yang tak mungkin bisa saya masuki." Anastasia menghela napas panjang. "Aku tidak datang ke sini karena penasaran. Aku datang karena aku tidak ingin kehilangan kamu. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai manusia." Raffi terdiam, tapi sebelum sempat menjawab, suara sepeda motor dan langkah kaki mendekat. Seorang pria setengah baya, mengenakan peci dan batik, menghampiri mereka dengan tatapan tajam. Itu adalah Pak Lurah, kepala desa sekaligus kerabat jauh keluarga Raffi. "Maaf saya mengganggu," katanya dengan nada kaku, "tapi kami sudah mendengar kabar tentang kedatangan tamu dari luar negeri. Ini desa kecil, banyak orang bicara. Dan hubungan semacam ini bisa jadi masalah." Anastasia menatap Raffi. Wajah pria muda itu tertunduk. Pak Lurah melanjutkan, "Dia bukan hanya orang asing, tapi juga non-muslim. Dan dia wanita, janda, lebih tua. Maaf, tapi semua itu akan menjadi beban bagi keluarga Raffi. Ibu pulanglah." Anastasia menelan ludah. Hatinya tergores. Ia tak bisa marah. Ia tahu lelaki itu hanya bicara mewakili keresahan banyak orang. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Yang lebih menyakitkan adalah sikap Raffi yang tak berkata apa-apa. Malamnya, di penginapan, Anastasia menangis sendirian. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, ia merasa benar-benar terasing. Namun, di balik air mata itu, tumbuh tekad yang lebih besar. Jika ia ingin memperjuangkan hubungan ini, ia harus masuk ke dalam dunia. Raffi bukan sekadar berkunjung tapi memahami akar keyakinan, adat, dan keyakinan yang membentuk hidup pria itu. Malam itu, ia membuka Al-Quran terjemahan digital di ponselnya, mencoba membaca, walau tak memahami sepenuhnya. Tapi dari satu ayat yang ia baca, hatinya bergetar. Sesungguhnya,
Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Anastasia sadar, perubahan tak akan datang dari luar. Ia harus berubah dari dalam. Dan perjuangan itu baru saja dimulai. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan canggung di bel-bel bersama Pak Lurah. Sejak itu, Raffi jarang muncul. Ia menghindar, menyibukkan diri merawat ibunya dan membantu di masjid. Sementara Anastasia tetap tinggal di penginapan, meski rasa asing makin membesar di sekelilingnya. Senyum warga mulai berkurang. Tatapan mata makin tajam, seolah kehadirannya menjadi beban moral bagi desa kecil itu. Namun, perempuan itu tidak menyerah. Setiap pagi, ia belajar bahasa Indonesia dengan anak pemilik penginapan. Siangnya, ia mengunjungi pasar, berbincang seadanya dengan para pedagang. Dan malamnya, membaca buku tentang Islam dan Indonesia. Ia mulai belajar mengenakan pakaian yang lebih sopan, menutupi lengan dan kakinya. Bukan karena terpaksa, tapi karena menghormati. Lambat laun, senyum warga mulai kembali. Tak banyak, tapi cukup untuk menghangatkan hati. Sampai suatu malam, Raffi datang mengetuk pintu penginapan. Wajahnya letih, tapi penuh tekad. "Saya ingin bicara." Mereka duduk di teras kayu, hanya diterangi lampu gantung kuning pucat dan suara jangkrik. Raffi membuka pembicaraan dengan suara bergetar. "Saya sudah bicara dengan ibu saya tentang ibu dan perasaan saya." Anastasia terdiam. Jantungnya berdetak cepat. "Ibu saya menangis," lanjutnya. "Bukan karena marah, tapi karena khawatir." Ia bilang, semua ini di luar bayangannya. Tapi akhirnya, beliau bertanya satu hal. "Apakah kamu yakin?" Raffi menatapnya dalam-dalam, dan saya bilang, "Ya, saya yakin. Saya mencintai ibu sejak dulu, tapi saya takut perbedaan kita membuat ibu menderita." Air mata mulai mengalir di pipi Anastasia. Ia tak menjawab, hanya menggenggam tangan Raffi erat. Malam itu juga, Anastasia meminta satu hal, "Bawa aku ke tempat di mana kau merasa paling damai." Pagi harinya, mereka berjalan ke masjid kecil di ujung desa. Imam masjid sudah menunggu, bersama seorang penerjemah dari kota. Di teras masjid yang sederhana, di bawah langit yang mendung dan sejuknya angin pagi, Anastasia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Air mata jatuh di pipinya. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia merasa seperti baru lahir. Raffi menggenggam tangannya. Matanya merah, tapi penuh cahaya. Tak ada peluk, tak ada tepuk tangan, hanya keheningan hikmat dan angin lembut yang menyapu wajah mereka. Hari itu, Anastasia tidak hanya menjadi seorang mu'alaf. Ia juga memilih jalan hidup baru, bukan lagi sebagai wanita asing yang tersesat, tapi sebagai seorang perempuan yang akhirnya menemukan rumah dalam hati seseorang yang selama ini ia cari. Dan bagi Raffi, itu bukan hanya hari kemenangan, tapi awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar, menjaga, membimbing, dan mencintai tanpa syarat. 3 bulan telah berlalu sejak Anastasia mengucapkan syahadat di masjid kecil desa itu. Sejak hari itu, kehidupannya berubah bukan hanya secara keyakinan, tapi juga dalam cara pandang dan sikap terhadap dunia. Ia mulai memakai nama baru, Anissa, nama yang dipilih oleh ibu Raffi sendiri, tak lama setelah keislamannya. Raffi dan Anissa melangsungkan akad nikah secara sederhana. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun mahal, hanya sebuah kain batik yang anggun, senyum tulus warga desa, dan lantunan doa yang lembut. Di depan penghulu dan saksi, Raffi mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Anissa menangis bahagia, bukan karena pernikahan itu sendiri, tapi karena rasa diterima. Di tempat yang dulu asing, kini ia punya keluarga. Kehidupan setelah pernikahan tidak langsung berjalan mulus. Ada penyesuaian, ada tantangan budaya, dan tentu saja sorotan dari media Rusia yang mencium kabar kepergiannya ke desa terpencil demi sopir muda. Beberapa menyebutnya gila. Sebagian lagi mengangkat kisahnya sebagai bukti bahwa cinta tak kenal batas. Namun Anissa tak peduli. Ia menjual apartemennya di Moskow, menyerahkan bisnisnya kepada mitra, dan memilih menetap di Indonesia. Ia membuka perpustakaan kecil di desa bersama Raffi, mengajar anak-anak membaca bahasa Inggris. Sementara Raffi membantu mengembangkan pertanian organik bersama pemuda desa. Warga yang dulu sinis, kini mulai hormat. Mereka melihat ketulusan, bukan sensasi. Mereka melihat Anissa sebagai bagian dari komunitas. Bahkan Pak Lurah pun, yang dulu paling keras menolak, kini sering datang ke perpustakaan untuk membaca koran asing dan berdiskusi tentang dunia luar.
Pada suatu sore yang hangat, Anissa duduk di beranda rumah kayu mereka, memandang sawah hijau yang membentang. Raffi duduk di sampingnya, menyeduh teh hangat. Dulu aku pikir Moskow adalah segalanya, ucap Anissa pelan. Tapi ternyata rumah bukan tentang tempat. Rumah adalah seseorang yang kau cintai dan mencintaimu kembali. Raffi menggenggam tangannya. Dan kau telah jadi bagian dari rumahku. Sejak pertama kali aku melihatmu menangis, diam-diam di belakang mobil. Mereka tertawa kecil. Angin sore menyapu lembut. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang dari masjid kecil. Anissa berdiri, mengambil mukenanya, dan menatap Raffi dengan senyum damai. Kini, ia tak hanya menjadi istri, ia adalah sahabat, guru, ibu bagi anak-anak desa, dan seorang muslimah yang menemukan makna hidup bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan yang penuh cinta. Perjalanan mereka memang tak biasa, tapi justru karena itulah, kisah cinta mereka abadi bukan hanya di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan yang mempertemukan dua jiwa dari dunia yang sangat berbeda. Dan bagi Anissa, rumah tak pernah lagi terasa jauh.